karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Selama Menteri Pertahanan Indonesia dijabat oleh Prabowo Subianto, sampai saat ini modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista bukanlah isapan jempol belaka. Mantan Danjen Kopassus itu seringkali mondar-mandir ke luar negeri untuk melobi beberapa petinggi negara asing untuk membeli serangkaian alat tempur baru. Dari beberapa alutsista yang dibidik oleh Prabowo, hal yang paling disorot adalah pembelian jet tempur baru dan kapal selam. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini dikabarkan akan memboyong puluhan hingga ratusan unit pesawat tempur dan kapal selam tempur untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia. Beberapa jet tempur andalan yang membuat Prabowo kepincut pun beragam, mulai dari Dassault Rafale, Sukhoi Su-35 dan juga yang paling kontroversial adalah Eurofighter Typhoon yang menurut rencana akan dibeli second dari Austria. Dalam kunjungan Prabowo Subianto ke Paris pada Januari 2020 silam, salah satu media terkemuka Prancis, La Tribune, menulis Indonesia tertarik membeli sejumlah alutsista buatan Prancis. Salah satunya jet tempur Rafale. Tak cukup satu kali, Prabowo juga telah mengunjungi negara Eiffel itu pada Oktober 2020 lalu untuk melihat lagi sang Dassault Rafale. Ternyata hal ini dikabarkan bukan sekedar ketertarikan semata. Baru-baru ini majalah La Tribune kembali menyinggung tahapan-tahapan yang terjadi dalam pembelian tersebut. Sumber media menyebut dalam kunjungan 21 Oktober lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan ketertarikan pada pesawat tempur Dassault Aviation itu. Dan Indonesia dikabarkan sangat ingin bernegosiasi dengan sangat cepat dan menerima kesepakatan sebelum akhir tahun. Sementara negosiator Prancis ingin meluangkan sedikit waktu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan cara yang sangat cermat. Diberitakan juga oleh majalah tersebut bahwa Prabowo akan meminang 48 unit Rafale untuk menambah kekuatan udara Indonesia. Namun dalam sumber itu tidak dirinci berapa total nilai pembelian dari jumlah yang masif itu. Selain Rafale, Prabowo juga sempat melobi Rusia untuk menambah Sukhoi Su-35 sebanyak 11 unit. Lobi itu telah membuahkan keberhasilan dengan ditandatanganinya kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur canggih itu dengan total nilai pembelian sebesar 1,14 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Belum puas dengan dua jet itu, Prabowo juga sempat tertarik dengan Eurofighter Typhoon. Prabowo dikabarkan telah melobi Menhan Austria Claudia Tenner untuk membeli 15 unit Eurofighter Typhoon secara bekas dari negeri Mozart itu. Progres pembelian pun tengah berlangsung. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan Republik Austria menyampaikan informasi terkini perihal rencana pemerintah Republik Indonesia via Kementerian Pertahanan membeli 15 jet tempur jenis Eurofighter Typhoon. Dan yang teranyar adalah lobi yang dilakukan Prabowo terhadap Amerika Serikat yang telah menuai hasil, di mana akhirnya pihak Amerika Serikat memberikan sinyal untuk menjual jet tempur F-15 dan F-18 kepada Indonesia. Capaian itu diraih setelah berbulan-bulan pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara
dan puncaknya saat PLT Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Prabowo. Menurut sumber yang berasal dari pejabat Kementerian Pertahanan, dalam pertemuan itu Miller telah setuju untuk menjual kedua model jet tempur tersebut kepada Indonesia. Sementara itu untuk kapal selam, Menhan Prabowo Subianto dikabarkan melakukan diskusi serius dengan konsorsium perusahaan galangan kapal asal Prancis yaitu Naval Group. Seperti dilaporkan oleh Gens.com, Indonesia kini menjajaki pemesanan kapal selam kelas Riachuelo yang merupakan modifikasi dari kelas Scorpion yang tentu bisa bikin gentar negara tetangga. Kapal selam kelas Scorpion memang sudah dimiliki oleh negeri jiran Malaysia sebanyak 2 unit. Namun Naval Group selaku galangan kapal pembuat kapal selam ini memastikan kapal selam Riachuelo sudah mengalami berbagai perbaikan dari Scorpion yang sudah ada sebelumnya. Tak hanya impor, Prabowo juga memerintahkan perusahaan BUMN yaitu PT PAL untuk memperbaharui armada kapal selam TNI. Dalam dokumen yang diterima CNBC Indonesia beberapa bulan lalu, akan ada 3 kapal selam baru yang masuk ke dalam master schedule batch kedua dengan dibiayai oleh penyertaan modal negara tahun 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah. Bila terrealisasi, maka Indonesia total akan punya 8 unit kapal selam dari target 12 kapal selam.